Salah satu kisah paling menyayat hati yang terjadi tahun ini adalah kasus yang menimpa seorang perempuan asal Bandung berinisial YTR 29 tahun yang disekap dan disiksa oleh kekasihnya sendiri selama hampir 3 tahun. Ketika akhirnya ditemukan di salah satu kamar kos di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung, kondisi YTR sudah sangat memprihatinkan. Ia mengalami luka sangat berat, kehilangan penglihatan, kesulitan berbicara karena bibirnya yang pecah, dan bahkan tidak dapat berjalan dengan normal. Kasus ini bukan hanya tentang kekejaman seorang pelaku, melainkan juga memunculkan pertanyaan besar kepada kita semua. Bagaimana mungkin seseorang mendapatkan penyiksaan dan mengalami penderitaan begitu berat selama hampir 3 tahun tanpa ada yang benar-benar menyadarinya? Bagi para perempuan muda, kisah ini menjadi peringatan untuk lebih berhati-hati dalam berteman dan memilih kekasih. Hubungan yang sehat tidak dibangun dengan ancaman, ketakutan, kontrol, atau kekerasan. Ketika seorang pacar mulai mengisolasi pasangannya dari keluarga dan teman-teman, mengatur seluruh kehidupan korban, atau menunjukkan sifat posesif yang berlebihan, itu bukan tanda cinta, melainkan tanda bahaya yang harus kita waspadai bersama. Bagi para orang tua, kasus ini mengingatkan bahwa komunikasi dengan anak tidak boleh terputus. Kehadiran orang tua bukan sekedar memberikan nafkah, tetapi juga memastikan anak-anak tetap merasa aman. Aman untuk bercerita tentang hubungan, tentang masalah, dan ketakutan yang mereka alami. Kadang-kadang, satu panggilan telepon atau satu kunjungan sederhana dapat menyelamatkan nyawa. Namun ada pihak lain yang juga perlu bercermin, yaitu para pemilik dan pengelola kos-kosan. Kos bukan sekedar tempat menyewakan kamar. Di dalamnya hidup manusia dengan berbagai persoalan. Jika ada penghuni yang jarang terlihat, terdengar keributan berulang kali, atau muncul tanda-tanda kekerasan, seharusnya ada mekanisme kepedulian dan pelaporan. Bahkan dalam kasus ini, muncul informasi bahwa penjaga kos sempat mendapatkan ancaman dari pelaku. Yang tidak kalah penting adalah peran sesama penghuni kos. Masyarakat modern sering hidup berdampingan tetapi tidak saling mengenal. Kita tahu nama akun media sosial tetangga, tetapi tidak tahu apakah mereka sedang berada dalam bahaya. Kepedulian sosial sekarang ini semakin menipis. Kasus YTR menunjukkan bahwa kejahatan seringkali tumbuh subur bukan hanya karena pelaku yang kejam, tetapi juga karena lingkungan yang tidak cukup peduli. Semoga tragedi ini menjadi pengingat bahwa keamanan bukan hanya tugas polisi atau keluarga. Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Ketika kita mulai peduli pada orang-orang di sekitar kita, akan ada orang yang terhindar dari tindak kejahatan.